Jamaah Jumat kaum muslimin arsadani Allah wa iyyakum, marilah kita senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan-lisan kita dan melafadzkan kalimat-kalimat alhamdulillah. Meyakini dengan hati kita bahwa seluruh nikmat itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan berjibaku menundukkan hawa nafsu untuk menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga jamaah, marilah kita juga berjibaku untuk berikhtiar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Semoga dengan begitu kita dicatat sebagai hamba yang bertakwa, dan hamba yang bertakwa itu tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah yang wajib kita ketahui dari yang 99 itu adalah nama Al-Barru. Allah memiliki nama Al-Barru yang artinya zat yang maha melimpahkan kebaikan atau zat yang maha baik. Dikatakan oleh ulama, ini hanya ada dalam satu ayat di dalam Al-Quran nama ini, yaitu di dalam surat At-Tur ayat yang ke-28. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia, min qablu ketika di dunia, nad'uhu senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Innahu sesungguhnya Allah huwal barrur rahim, zat yang maha melimpahkan kebaikan dan maha penyayang. Disebutkan dua nama dalam ayat tersebut, Al-Barrur Rahim. Ini mengisahkan tentang penduduk surga. Jamaah sekalian, ada dialog antara penduduk surga dan ada dialog antara penduduk surga dan neraka. Juga ada dialog antara penduduk neraka yang saling melaknat. Ayat tadi adalah di antara dialog penduduk surga yang diawali oleh ayat yang ke-21 dari surat At-Tur, ketika Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, alhaqna bihim, kami pertemukan kelak di surga, dzurriyyatahum dengan anak keturunannya, dan kami tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun, dan seseorang itu terikat dengan amal yang telah diusahakannya. Jadi jamaah, di antara penghormatan dan kebahagiaan para penduduk surga, dan Allah tahu bahwa kebahagiaan itu adalah kumpulnya keluarga di dunia maupun di akhirat. Bisa jadi di dunia pisah, maka Allah hibur, nanti orang-orang itu akan dikumpulkan dengan anak cucunya supaya semakin sempurna kebahagiaannya, dengan syarat mereka sama-sama dalam keimanan. Oleh karena itu, di dalam Islam, supaya mengarahkan anggota keluarganya itu masuk ke dalam agama Islam, tidak menerima rumus bahwa agama itu bebas seperti pemahaman orang-orang liberal, itu HAM, bebas beragama apapun, yang penting tujuannya sama. Tidak seperti itu. Menurut Al-Quran yang telah dibacakan tadi, kalau mereka sama-sama beriman, sama-sama akan bertemu di surga. Kalau yang satu tidak beriman, tidak masuk surga, artinya tidak ketemu, berpisah.
Oleh karena itu seorang mukmin harus meyakini dan harus mengarahkan anggota keluarganya supaya sama-sama beragama Islam, dan ini syarat bertemu di surga. Oleh karena itu di antara kita barangkali ada yang kangen kepada orang tuanya telah meninggal, kangen kepada saudaranya telah meninggal, anak-anak yang telah meninggal. Bersabarlah, ketika kita sama-sama muslim, Allah akan mempertemukannya di surga. Nas'alullah minhum, kita mohon kepada Allah supaya kita bertemu dengan keluarga kita di surga. Kemudian di dalam ayat yang ke-25 Allah berfirman, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Nanti saling bertanya di surga itu, saling berhadap-hadapan. Inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Dulu kami ketika di dunianya takut kepada Allah, takut azab Allah. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu Allah memberikan karunia kepada kita dan menjaga kita dari azab api neraka. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim. Inilah al barur rahim. Sesungguhnya kita dulu ketika di dunia senantiasa berdoa kepada Allah, dan Allah itu Al-Barrur Rahim. Allah senantiasa melimpahkan kebaikannya, melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan rahmatnya kepada makhluknya, kepada seluruh makhluk. Dan kata ulama ada dua jenis kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Yang pertama secara umum, dan yang kedua secara khusus. Yang umum adalah tidak ada seorang manusia pun pasti diberikan kebaikan oleh Allah. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam semuanya, yang mukmin yang kafir, dari kemuliaan umum ini. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan dengan kendaraan-kendaraan yang mereka buat. Kemudian kami berikan mereka makanan yang baik-baik, dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk. Jamaah Jumat, bahwa renungkanlah sesungguhnya kita sebagai manusia itu sendiri sudah dimuliakan oleh Allah. Sosoknya, tubuhnya kita makan dengan makanan yang baik-baik, daging, susu, madu. Sebagian makhluk Allah makanannya rumput, makanannya kotoran. Apakah Allah tidak mampu menjadikan manusia memiliki insting makan rumput? Mampu. Tetapi Allah menginginkan kita mulia dengan makanan yang baik-baik. Apakah Allah tidak mampu menjadikan manusia itu memiliki insting makan kotoran? Mampu. Tetapi Allah memuliakan manusia dengan makanan yang baik-baik. Maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Kemudian diberikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Makhluk yang lain juga diberikan, binatang diberikan mata, diberikan telinga, tetapi manusia diberikan hati untuk memahami keesaan Allah apa yang telah dilihatnya, untuk memahami keesaan Allah apa yang telah didengarnya. Sehingga jika manusia tidak mampu menjadikan semuanya itu untuk mengesahkan Allah dan beribadah kepadanya, maka anggota badannya itu tidak ubahnya seperti anggota selain manusia, yaitu dari kalangan binatang. Kemudian yang kedua adalah hidayah khasah, kebaikan yang khusus sifatnya. Tadi umum, yang mukmin yang kafir umum. Kemudian yang lebih mulia lagi adalah Allah memuliakan kita, diberikan
hidayah yang khusus lihadat dinil qawim, kepada agama kita, beragama Islam ini. Wa taufiquhum li ta'ati rabbil alamin, kemudian kita diberikan taufik untuk taat, kita melaksanakan ketaatan-ketaatan itu taufik Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, diinginkan oleh Allah. Wa nailu ma yatarattab alaihi minas sa'adah fid dunya wal akhirah, kemudian kita diberikan taufik setelah tadi taat, Allah berkeinginan kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ketakwaan tersebut, dengan kebaikan ketaatan kepada Allah tersebut, sebagaimana Allah berfirman, innal abrara lafi na'im, di dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-13. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik pasti dalam kenikmatan. Kata ulama, kenikmatan seorang hamba yang baik, yang taat kepada Allah adalah fid dunya wal barzah wal akhirah. Kebahagiaannya adalah di dunia ini, nanti di alam barzah atau di alam kubur, dan kelak di akhirat. Maka kebahagiaan orang-orang yang taat itu lebih nikmat dibandingkan kebahagiaannya ahli maksiat ketika mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu lebih tangguh orang yang bertaat kepada Allah dibandingkan orang yang maksiat kepada Allah. Kemudian diantara min birrihi subhanahu wa ta'ala adalah Allah memudahkan kita dan tidak mempersulit di dalam bermuamalah kepada Allah. Yuridu bihimul yusra wala yuridu bihimul usra. Allah memudahkan kita dan tidak mempersulit. Bahkan ketika kita amal sedikit dibalas banyak, belum beramal pun ketika kita niat baik dicatat baik, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah, wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha kutibat lahu asran ila sab'imi'ah dhifin, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab wa in amilaha kutibat. Orang yang memiliki keinginan niat baik tetapi belum sempat mengamalkan, satu pahala, catat satu pahala. Ketika telah diamalkan 10 pahala hingga 700. Ketika niat buruk belum diamalkan tidak dicatat, niat buruk diamalkan 1 keburukan. Ini bentuk karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang beriman. Oleh karena itu semestinya semoga dengan hitung-hitungan seperti ini kita lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa yang lain akan diampuni oleh Allah. Kemudian di antara contoh kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya supaya kita lebih mengenal Allah, bahwa itu zat yang al-barru. Kalau al-birru itu sifat, kalau al-barru itu nama, maka Allah bermuamalah dengan kita itu membuka fatahahu abwabal inabah wat taubah wal aubah ilaihi mahman kathurat adz-dzunubu wa ta'addadat al-atham. Allah membuka kepada kita pintu-pintu tobat, pintu-pintu kembali kepadanya, wal aubah, pintu-pintu pulang kepadanya, ditunggu pulangnya kepada Allah, ditunggu. Maka diantara kelembutan Allah adalah ketika Allah memberikan tangguh. Padahal Allah mampu seandainya kita maksiat, misalnya kita berbohong kemudian mulut kita menjadi tidak bisa bicara, Allah mampu. Tapi Allah tunggu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa kepada rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Juga dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, innallaha ya bani Adam, ya bani Adam, innaka ma ta'awtani wa rawjawtani ghafartu laka wala ubali. Ya bani Adam, law balagat dunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, masih beribadah, berdoa, berharap kepadaku, pasti aku akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan aku tidak peduli betapapun besar dosamu. Padahal manusia, mungkin kita dosa 1, kebaikan kita 10, kebaikannya hilang. Ini Allah sebaliknya, karena Allah memiliki sifat al-barru, zat yang maha baik. Wahai Adam, seandainya dosa-dosamu sepenuh, bertumpuk-tumpuk hingga ke langit, ke awan, lalu kamu minta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni, dan aku tidak peduli. Allah tidak peduli, diampuni. Mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, dan kamu mendatangiku dengan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Allahu Akbar jamaah sekalian. Inilah Allah, zat yang kita sembah, yang maha baik. Maka terakhir adalah Allah itu menutupi bermuamalah dengan kita itu bisitril uyub, bil afwi wasafhi wasitril uyubi wat tajawuzu anha. Allah juga bermuamalah dengan kita itu dengan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Seandainya kesalahan-kesalahan kita itu ditampakkan oleh Allah di antara kita, tentu di antara kita akan semakin malu, bertambah malu. Maka kenalilah Allah, bahwa Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Semoga dengan begitu kita bisa lebih mengenal Allah dan lebih tadzallul, merendahkan diri dalam beribadah, lebih tunduk kepadanya, waraghbatan warahban, berharap kepadanya, wa tam'an, antusias kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Allah adalah, Nabi bersabda, innallaha yudnil mu'min fayadza'u alaihi kanafah wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dzamba kada, ata'rifu dzamba kada. Kelak di hari kiamat Allah akan menaungi hamba yang mukmin, didekatkan atau mendekat kepada Allah, dekatkan kepadanya, ditutupi hamba tersebut, ditutupi di khalayak, ditutupi. Terus ditanya, apakah kamu kenal dosa ini? Apakah kamu kenal dosa ini? Fayaqul, hamba tersebut mengatakan, na'am ay Rabbi, ya Allah, ya Rabb, aku kenal dosa ini, aku kenal, semua mengenali. Hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak, maka ketika hamba tersebut sudah mengakui semua dosa-dosanya dan dia melihat dirinya pasti binasa, qala Allah berfirman, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu dosa-dosamu di dunia sudah aku tutupi, sekarang aku ampuni. Itulah jamaah Allah, zat yang al-barru, yang maha baik kepada kita. Maka hendaknya kita belajar memproses diri untuk malu kepada zat yang maha baik. Seandainya
ada orang yang senantiasa memberi kita akan malu. Orang kok terus memberi. Nah, ini Allah pemberiannya mutlak. Tidak ada yang bisa memberi seperti pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di antara buahnya adalah mahabbatullah, mahabbatal hakikiyah. Orang yang mengenal Allah bahwa Allah itu al-barru, zat yang maha baik, dia akan cinta kepada Allah. Mahabbatal hakikiyah, dengan kecintaan yang murni. Apa bukti kecintaan murni? Bi an taqtadhi ibadatuhu wahdah la syarikalah. Bukti bahwa dia cinta murni kepada Allah, apapun masalahnya pasti dia senantiasa beribadah mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah menghadapnya kepada Allah, tidak kepada kuburan, tidak kepada tempat-tempat keramat, para dukun, kepada Allah. Ini tanda cinta yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa bisa mentadabburi nama Allah ini, kemudian kita tadzallul, tunduk patuh dengan hati yang merendahkan diri, kemudian kita tamak, antusias kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala.